Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Mariati dengan NIM 2505010100650, kelas KM 210. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Anger Management, salah satu materi mata kuliah Estetika Humanisme. Pernah nggak kita merasakan marah hanya beberapa detik saja, kemudian kita menyesalinya dalam waktu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Kenapa harus sekarang? Situasi seperti tadi mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Tugas yang menumpuk, deadline mendekat, pesan yang terus masuk, sampai akhirnya emosi kita naik. Tapi sebenarnya, apakah marah itu salah? Jawabannya tidak. Marah merupakan salah satu emosi manusia yang normal. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita merespon kemarahan tersebut. Sebelum membahas anger management, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi berkaitan dengan apa yang kita rasakan, bagaimana kita memaknai suatu keadaan, dan bagaimana akhirnya kita memberikan respon. Nah, karena itu ketika sebuah emosi muncul, kita tidak hanya perlu bertanya apa yang saya rasakan, tetapi juga apa yang sedang saya pikirkan dan apa yang akan saya lakukan. Jangan ganggu saya. Marah dan agresif sebenarnya bukan hal yang sama. Marah adalah emosi, sedangkan agresif merupakan perilaku yang dapat muncul sebagai respon terhadap emosi tersebut. Jadi, seseorang dapat merasa marah tanpa harus melakukan tindakan agresif. Ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman, tubuh dapat memberikan respon yang cepat. Amigdala merupakan salah satu bagian otak yang berperan dalam merespon terhadap ancaman. Karena itu, ketika marah, kita dapat merasakan berbagai perubahan pada tubuh, seperti jantung yang berdebar, napas berubah, otot menegang, atau tubuh terasa panas. Banyak yang harus direvisi. Masih gagal. Aduh. Pemicu kemarahan atau trigger setiap orang bisa berbeda-beda. Kita bisa marah karena merasa dikritik, diabaikan,
gagal, merasa diperlakukan tidak adil, mengalami stres, bahkan ketika tubuh kita sudah merasa lelah. Karena itu, mengenali trigger menjadi langkah penting dalam mengelola kemarahan. Sekarang, coba bayangkan kemarahan kita seperti sebuah termometer. Ketika masih berada di level rendah, kita masih memiliki kesempatan untuk mengendalikan respon. Tetapi ketika intensitas kemarahan terus meningkat, kemampuan kita untuk berpikir secara tenang juga dapat terganggu. Jadi, jangan menunggu sampai mencapai angka 10. Aku sudah bilang jangan begitu. Kemarahan dapat diarahkan ke dalam maupun keluar. Kita dapat memendam kemarahan itu, menarik diri, atau menyalahkan diri. Sebaliknya, kemarahan juga dapat diekspresikan melalui perilaku seperti berteriak atau menyerang orang lain. Keduanya perlu dikelola dengan cara yang lebih sehat. Lalu, apa sebenarnya anger management? Anger management bukan berarti kita tidak boleh marah. Bukan berarti kita harus memendam emosi yang kita rasakan. Dan bukan berarti kita boleh meledakkan emosi kita. Nah, anger management adalah proses belajar mengenali kemarahan, mengendalikan respon, dan memilih tindakan yang lebih tepat. Ketika kemarahan mulai meningkat, kita dapat memberikan jeda sebelum bereaksi. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah time out. Jeda memberikan kesempatan untuk menenangkan diri sebelum kembali menghadapi masalah. Setelah mengambil jeda, kita bisa membantu diri menjadi lebih tenang dengan mengatur pernapasan. Mari kita demonstrasikan. Tarik napas, tahan, kemudian buang. Nah, Anda bisa melakukan teknik ini secara langsung ketika Anda merasakan diri Anda marah, emosi, ingin berteriak. Oke? Nah, tujuannya bukan menghilangkan masalah, tetapi memberikan waktu bagi tubuh dan juga pikiran untuk kembali lebih tenang. Nah, setelah tubuh mulai terasa tenang, kita juga perlu memahami apa yang terjadi dalam pikiran kita. Saat marah, gunakan model ABCD. Kenali pemicu dan akibatnya. Sanggah negatif Anda. Ubah respon Anda menjadi lebih tenang. Kendalikan amarah dengan bijak. Nah, animasi model ABCD membantu kita melihat hubungan antara kejadian, pikiran, konsekuensi, dan bagaimana kita menenangkan pikiran tersebut. Apa benar dia sengaja atau mungkin dia lagi sibuk? Pada adegan tadi, situasinya tetap sama. Yang berubah adalah cara kita memaknai situasi tersebut. Ketika pikiran mulai mendorong kita untuk bereaksi secara impulsif, kita bisa berhenti terlebih dahulu. Stop. Kemudian think of konsekuensi. Pikirkan apa akibat dari tindakan kita. Setelah itu, action. Pilih tindakan yang lebih tepat.
Menurutku, tugas kamu masih banyak yang kurang. Gak usah ikut campur kamu. Menurutku, tugas kamu masih banyak yang perlu direvisi. Oke, yang mana yang harus diperbaiki? Oke, saya bantu jelaskan ya. Sebelah sini, kemudian sebelah sini. Oke, ya nanti akan saya perbaiki ya supaya benar. Situasinya sama, orangnya sama, tetapi responnya yang berbeda. Inilah salah satu hal penting dalam anger management. 10 second challenge. Sekarang saya ingin mengajak kita melakukan satu kebiasaan sederhana. Ketika sedang marah, jangan langsung bereaksi. Berikan diri kita 10 detik pertama. Mari. Karena terkadang 10 detik cukup untuk menciptakan jarak antara emosi dan juga tindakan. Pada akhirnya, kita tidak selalu bisa mengontrol situasi. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain terhadap kita. Tetapi kita bisa belajar mengontrol bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespon, dan bagaimana kita bertindak. Kita tidak perlu menghilangkan rasa marah. Kita hanya perlu belajar memahami dan mengelolanya. Karena marah adalah emosi, tetapi respon adalah pilihan. Jadi, lain kali ketika kita merasa ingin meledak, ingat satu hal, berikan diri kita 10 detik. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.